وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Telah kita ambil wazan dari fi'il yang thulathi mujarrad atau beberapa darinya. Ya, kita telah mengambil beberapa darinya dari wazan fi'il thulathi mujarrad. Yang pertama fa'ula yaf'ulu. Kemudian yang kedua fa'ila yaf'alu. Ya. Dan kita masih pada bab yang ketiga ya. Fa'ala yaf'ilu. Itu kan telah kita lewatkan bahwasanya fa'ala mudhari'nya ada 4 kemungkinan. Bisa fa'ala yaf'ilu, bisa fa'ala yaf'ulu, bisa fa'ala yaf'alu, bisa fa'ala yaf'ulu, dan satu lagi yaf'ilu. Masih kita pada yang pertama, fa'ala yaf'ilu. Telah kita baca ya salah satunya. Jadi fa'ala yaf'ilu datang pada 4 macam. Yang pertama pada fi'il mad yang mu'tal. Apanya? Fa'nya dengan wawu. Yang fa'nya mu'tal dengan apa? Wawu. Ya, ini bisa dikiaskan. Yaitu apa? Mudhari'nya di atas yaf'ilu, wa'ada ya'idu, wajaba yajibu. Ya. Dan seterusnya, banyak loh contoh-contohnya. Ya. Wasala yasilu. Ya. Sudah kita jelaskan dan sudah kita baca ya. Wa'ada ya'idu aslinya apa? Wa'ada yaw'idu. Wa'ada yaw'idu. Kenapa dibuang wawunya? Karena wawu dihimpit oleh dua musuhnya. Yang pertama apa? Fathah sebelumnya. Ya, yaw'idu sebelum wawu fathah. Kemudian setelahnya kasroh yang asli. Maka ini memberatkan wawu sehingga wawunya hilang. Maka jadilah ya'idu. Aslinya yaw'idu, wazannya yaf'ilu. Ya. Kemudian dibuang wawunya. Ya, semisal ya mu'tal dengan wawu juga, ya mu'tal dengan ya juga seperti itu. Ya saro yaisiru. Ya, yaitu la'iba bil maisir, maknanya bermain judi, berjudi. Ya, hanya saja ya mu'tal fa dengan wawu ini agar dia di atas yaf'ilu mudhari'nya seperti wa'ada ya'idu ada syaratnya. Apa syaratnya? Agar lamnya, lamul fi'ilnya bukan huruf halqi. Huruf halqi ada berapa? Ada 6. Hamzah, ha, ain, gha, kha. Ya, seandainya ada fi'il yang dia fa-nya huruf illah dengan wawu, tapi lamnya adalah salah satu dari huruf halqi yang 6, maka dia fi'il mudhari'nya tidak lagi di atas yaf'ilu tapi yaf'alu. Contohnya waqa'a. Apa? Bukan yaqi'u tapi yaqa'u. Wada'a yada'u. Ya. Padahal kita dapat di sini waqa'a mu'tal dengan apa? Mu'tal fa'nya dengan wawu. Waqa'a wada'a. Kenapa bukan yaqi'u yada'u? Jawabannya karena lamnya apa? Huruf halqi, ain. Iya. Sudah kita lewatkan juga kaedahnya. Yaitu bahwasanya apa? Mu'tal dengan wawu menuntut apa? Menuntut untuk apa? Sudah lewat. Mengkasrah ainnya. Iya kan? Yaf'ilu. Menuntut itu kan? Iya. Juga menuntut apa? Membuang. Sudah lewat itu. Ya. Mu'tal fa dengan wawu menuntut pembuangan wawu, ya kan? Mu'tal fa dengan wawu menuntut pembuangan wawu dan kasrah ainnya, ya kan? Mu'tal fa dengan wawu menuntut apa? Pembuangan wawu dan kasrah pada ainnya. Sedangkan huruf halqi juga punya dua tuntutan. Menuntut penetapan wawu dan menfathah ainnya. Maka untuk mu'tal fa-nya dikasih salah satu tuntutannya itu apa? Pembuangan wawu. Untuk keberadaan harf halqi juga dikasih satu tuntutannya, yaitu manfathah ainnya. Itu dengan waqa'a yaqa'u, wada'a yada'u. Kenapa bukan yad'i'u? Jawabannya karena apa? Padahal di situ mu'tal fa-nya dengan apa? Wawu. Kenapa bukan yad'i'u, yaqi'u? Antum jawab karena apa? Ya, lamnya huruf halqi.
Jadi rinciannya adalah bahwasanya wawu punya dua tuntutan. Apa dua tuntutan wawu? Untuk membuang tuntutan mu'tal fa dengan wawu apa? Tuntutannya membuang wawu. Kemudian apa? Menkasroh ain. Kemudian huruf halqi ain dan misalnya punya dua tuntutan juga. Menetapkan apa? Wawu dan menfathah ainnya. Maka masing-masing dikasih satu tuntutannya. Iya, wawu mu'tal fa dengan wawu dikasih pembuangan wawu, sedangkan huruf halqi dikasih fathah pada ain. Perlu ditulis enggak nih? Perlu ya. Jadi mu'tal alfa bil wawi punya dua tuntutan. Ya kan? Yang pertama apa? Hadfu al-wawi. Yang kedua apa? Kasru al-ain. Sedangkan mu'tabah harf halqi. Ya. Halqi juga punya tuntutan juga. Apa? Di sini isbat apa? Al-wawi dan apa? Fathul ain, ya kan? Nah, pada contoh ini loh, wadha'a. Di sini kan ada wawu, lihat, mu'tal fa dengan wawu. Kalau ada wawu kan tentunya dua. Hadzul wawi membuang wawu. Dan apa? Mengkasroh ain. Seperti apa contohnya? Kayak wa'ada ya'idu. Seperti wa'ada ya'idu. Wa'ada apa? Ya'idu. Dibuang wawunya, dikasroh ainnya. Sedangkan huruf halqi menuntut untuk ditetapkan wawunya. Ya, dan menfathah apa? Untuk ditetapkan wawunya dan menfathah apa? Ainnya. Iya. Ya, ini kan sama-sama punya dua tuntutan. Maka masing-masing dikasih satu tuntutan dan tuntutan yang keduanya digugurkan. Ya, mu'tal fa dengan wawu dikasih satu tuntutannya, yaitu apa? Pembuangan wawu ini dikasih. Adapun ini enggak dikasih tuntutan ini. Mengkasroh ain. Ya. Adapun ada keberadaan huruf halqi dikasih satu tuntutannya, yaitu apa? Menfathah ain. Adapun tuntutan dia untuk menetapkan wawu enggak diterima. Imbangkan adil. Untuk adil, untuk keadilan sih. Sehingga jadilah apa? Ya dha'u. Ya. Waqa'a yaqa'u. Ya. Paham ini ya? Hanya saja sudah kita lewatkan, sudah kita baca sebelumnya bahwasanya ada yang syadz ya dari macam yang pertama ini, mu'tal fa dengan wawu. Yaitu 3 fiil disebutkan di sini. Yang pertama wahaba, yahab. Wahaba secara qiyas bagaimana? Bagaimana? Yahibu. Kenapa? Karena mu'tal fa-nya dengan wawu wahaba. Cuma dari sananya tidak datang yahibu. Datangnya yahabu. Maknanya memberi, menganugerahi. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Wadhara juga demikian. Wadhara mu'tal fa-nya dengan apa? Wawu. Secara qiyas apa? Yadhiru, tapi enggak datang. Datangnya yang syad, yadharu. Juga satu fiil yang lain datang dengan dhamma ainnya, wajada. Secara qiyas bagaimana? Wajidu. Wajada yajidu. Jadi wajada ada yajidu, ada yajidu, tapi maknanya mendapati. Wajadtu Muhammadan misalkan, ya begi, aku mendapati Muhammad sedang menangis. Hal ini yajidu. Di sana ada wajada yang lain, yang beda maknanya dengan yang pertama. Tadi kan yang pertama maknanya wajada mendapati ya. Kalau ini yajidu maknanya ahabba, mencintai. Fil mudhari'nya yajudu. Secara qiyas bagaimana? Yajidu. Tapi datang dari sana yajudu untuk wajada dengan makna apa? Ahabba, mencintai. Wajada Muhammadun ummahu misalkan. Berarti maknanya Muhammad mencintai apa? Ibunya gitu. Itu. Macam yang pertama dari fa'ala fi'lu, yaitu terjadi pada fi'il yang mu'tal fa-nya dengan apa? Wawu. Antum ingat syaratnya tadi. Iya, ingat yang syadnya tadi. Maka insyaallah ya silakan bisa dikiaskan contoh-contohnya yang banyak.
Iya. Wahana apa? Wahana yahinu. Iya kan? Yahinu. Sekarang kalau apa? Ya, huruf halqinya terjadi pada lam. Pada lamnya. Ya. Kemudian sekarang yang kedua, fa'ala yaf'ilu. Macam yang kedua dari fa'ala yaf'ilu, yaitu pada yang mu'tallul ain bil ya. Ya, apa yang mu'tal ainnya dengan ya. Ain itu berarti di mana? Posisinya di awal, di tengah atau di akhir? Tengah. Mu'tal tengahnya ainnya dengan ya. Contoh, ba'a yabi'u yaf'ilu. Ya, ba'a yabi'u itu alif yang ada pada ba'a aslinya ya. Maka ketika mudhari'nya dijadikan ya, ba'a yabi'u. Jadi untuk kita menjadikan fi'il mau menjadi mudhari' itu ditambahkan dengan huruf-huruf mudhari'ah seperti ya, ana itu loh. Ba'a yabi'u. Wazannya ba'a itu apa? Fa'ala. Aslinya baya'a. Yabi'u aslinya yabyi'u kan yaf'ilu. Kalau yabi'u diterapkan dengan yaf'ilu pas enggak? Beda kan? Yabi'u yaf'ilu sama enggak? Beda. Itu aslinya yabi'u yabyi'u. Lihat prosesnya nomor 2, nomor 3. Ini kita baca ulang-ulang agar antum nanti paham. Iya, bisa dikiaskan, lihat. Nomor 3, lihat. Aslul madhi, asal madhinya ba'a itu aslinya baya'a. Wazan fa'ala. Bagaimana bisa menjadi ba'a dari baya'a? Iya. Faqulibatil ya'u alifa. Ya-nya diganti menjadi alif. Ya, namanya huruf illah bisa dibolak-balik gitu. Ya, bisa digonta-ganti dengan temannya. Faqulibatil ya'u alifa. Ya-nya diganti menjadi alif. Jadi apa? Ba'a. Kalau alif ya enggak bisa menerima harokat alif. Kalau ya dikasih harokat bisa. Kalau alif enggak bisa, sudah lewat. Ya. Lihat, kenapa diganti menjadi alif? Ya-nya sehingga dari baya'a menjadi ba'a li qaidatin, karena sebuah kaidah. Lihat kaidahnya. Ingat-ingat, enggak hafal juga enggak masalah. Idza taharraka harful illati wanfataha ma qablahu quliba alifa. Jika ada huruf illah berharokat seperti baya'a, itu huruf illah berharokat kan? Ya. Jika ada huruf illah berharokat wanfataha ma qablahu, kemudian sebelumnya fathah, maka huruf illah tadi quliba alifan, diganti menjadi apa? Alif. Nah, sehingga kalau ditanya ba'a aslinya apa? Baya'a. Kenapa jadi ba'a? Karena ya-nya huruf illah berharokat, sebelumnya fathah, maka diganti dengan alif. Untuk apa sih? Yang memudahkan pengucapannya. Mana yang lebih ringan antara baya'a dengan ba'a? Ya jelas ba'a lebih enak. Tujuannya kan takhfif, memudahkan. Sekarang antum pengen tahu aslinya ya itu dari mana ya? Bisa lihat masdarnya, bai'un. Lihat bahasa masdarnya, bai'un. Ya, masdarnya lihat, bai'un. Ya. Lihat wa aslul mudhari', kemudian asal mudhari'nya yabi'u. Itu aslinya yabyi'u kan yaf'ilu, betul? Yaf'ilu kan? Asli yabi'u itu yabyi'u, yaf'ilu. Kenapa bisa menjadi yabi'u? Lihat prosesnya. Fanuqilatil hasrah minal ya, yabyi'u itu dipindahkan kasrah yang ada pada ya ilal ba, kepada ba. Jadi apa berarti? Yabi'u. Yabyi'u, lihat, yabyi'u. Ya yang ada pada kasrah, kasrah yang ada pada ya dipindahkan ke mana? Ba. Paham? Jadi apa berarti? Yabi'u, ya-nya kan enggak ada harokat lagi berarti kan? Nih. Ya. Yang ngantuk ngopi dulu, fadhol, sambil ngopi santai. Karena pelajarannya berat-berat. Jadi silahkan iklan dulu, ngopi-ngopi gitu. Yabi'u ya. Yabi'u. Yabi'u aslinya apa? Yabi'u. Ini yaf'ilu kan ini kan? Ya. Prosesnya bagaimana? Ini harokat yang ada pada kasroh dipindahkan ke ba. Berarti ya sudah gak punya harokat lagi kan? Ya, jadi apa? Yabi'u. Mana yang lebih enteng? Yabi'u dengan yabi'u? Ya jelas yabi'u. Ya, sehingga dari sini kelihatan tujuannya.
untuk meringankan. Meringankan. Paham ini? Nah, kita lanjutkan. Ya otomatis harokatnya dicabut ya hilang. Ya-nya nggak hilang, harokatnya hilang, sandangannya hilang. Diambil sandangannya ini oleh ba. Iya kan? Nah, ada ya-nya cuma harokatnya hilang. Jadi sukun ya bi jadi mad. Jadi mad ya kan? Nah, enggak hilang. Ini cuma harokatnya aja hilang. Lihat. Kenapa? Liqaidatin, karena sebuah kaidah. Ini berulang-ulang loh. Jadi harus hafal. Idza taharraka harful illah, apabila ada huruf illah berharokat. Apabila ada huruf illah berharokat. Huruf illah tadi apa? Ya. Wa qalbahu sakin, sedangkan sebelumnya itu harus ada sukun sahih pada huruf yang sahih. Apabila ada huruf illah berharokat, sebelumnya ada huruf sahih bukan huruf illah tapi sukun. Paham? Nah, maka nuqilatil harakah, dipindahkan harokatnya dari huruf illah kepada huruf sahih yang sukun, maka jadilah yabi'u. Nah, ini kayak adalah berulang ini. Kan yabi'u, iya-nya huruf illah berharokat, ba-nya huruf sahih sukun. Dipindahkan itu harokat pada iya, ya kepada ba. Jadilah yabi'u. Paham? Ini berulang-ulang loh. Iya. Sehingga kalau ketemu lagi nggak usah Anda jelaskan lagi, Anda ingatkan saja. Ya, kaidahnya sudah lewat ya. Ya, lihat ya. Jadi mu'tal ain dengan ya, iya, secara qiyas fa'ala yaf'ilu, baya'a yabyi'u, apa lagi? Shara yasiru, apa lagi? Dha'a yadhi'u, banyak contohnya. Iya. Kalau qala yaqulu, itu fa'ala yaqulu sudah lewat itu. Atau sudah lewat belum itu? Ya, fa'ala yaqulu itu mah. Iya, karena alifnya itu wawu dia. Dari mana kita tahu alifnya wawu? Bukan qaulun, kan maksudnya wawu. Aslinya qawala, bukan ya. Ini kan iya. Ainnya iya. Ingat-ingat. Sala yasilu. Nah, banyak kok contoh-contohnya ya. Soha yasihu, berteriak. Soha yasihu. Lihat masdarnya apa? Soihah, teriakan. In kanat illa soihatan wahidah. Ya. Ah itu. Ya. Jadi antum sekarang tahu soha aslinya apa? Berarti soha? Soyaha. Prosesnya sudah lewat. Yasihu aslinya apa? Yasyihu. Iya kan? Prosesnya lewat tuh kan. Ya, masa jelaskan lagi. Ya, wala syartu li hadzal naw'a, untuk macam yang kedua ini yang mu'tal ainnya dengan ya enggak ada syaratnya, sudah mudah. Pokoknya kalau fa'ala yang ainnya itu ya, mah sudah yaf'ilu, selesai. Soha yasihu, bana yabinu, sala yasilu, sudah. Ya. Tapi ada yang syad ini enggak banyak jumlahnya, tinggal dihafal. Yang syad itu yang keluar dari qiyas. Bukan berarti lemah dalam menggunakan. Justru ini yang benar, justru ini yang fasih. Selainnya ya bisa jadi nggak digunakan. Contoh syadza, syad dari apa? Macam yang kedua ini, sya'a yasha'u. Secara qiyas bagaimana? Sya'a yashi'u. Kenapa? Karena ain fi'ilnya apa? Iya. Aslinya sya'a. Tapi dari sananya bukan yashi'u yasha'u, ya sudah dihafal. Wa ma tasyauna, ya kan? Pakai iya yasha. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Illa ayyasha Allah rabbul alamin. Nah, qiyasnya kan yashi'u. Ya, ala khilafin fi. Di atas khilaf pada qiyasnya ini ada enggak ya? Ya, mudah ya. Jadi fa'ala yaf'ilu macam yang keduanya terjadi di mana? Pada yang mu'tal ainnya dengan ya. Ada syaratnya enggak? Enggak ada. Yang syaratnya ada enggak? Ada sedikit. Sya'a yasha'u, bukan yashi'u. Paham ini? Silakan, ada pertanyaan enggak? Jadi sudah kita dapatkan dua tempat dari fa'ala yaf'ilu. Tempat yang pertama di mana? Pada fi'il mad tsulasi yang mu'tal fa'nya dengan wawu. Yang kedua di mana? Pada fi'il mad ya tsulasi mujarrad yang mu'tal ainnya dengan ya. Sudah. Yang ketiga sekarang mu'tallul lami bil ya'i.
Yang mu'tal lamnya, lam itu di mana berarti letaknya? Awal, tengah, akhir. Ya, akhirnya. Mu'tal lamnya dengan ya. Berarti lamul fi'ilnya ya. Contoh Roma yarmi. Ya, Roma itu perhatikan, Roma alifnya aslinya ya. Aslinya ya. Berarti ya jadi-jadian atau bagaimana? Hah? Bahasanya, ha? Ya jadi-jadian atau bagaimana? Roma yarmi. Ini juga kita bisa mengetahui ini alif aslinya ya dengan melihat masdarnya. Romyun, ya. Masdar itu urut apa yang datang pada urutan ketiga pada tasrifan. Roma yarmi, fa'ala yaf'ilu itu. Iya. Lihat catatan kaki nomor 4. Aslul madhi, asal madhinya Roma, aslinya Romaya. Paham? Wazannya apa berarti? Fa'ala. Kok bisa menjadi Roma? Iya, lihat. Faqulibatil ya'u alifa. Ya-nya dibalik menjadi alif. Liqaidah, karena sebuah kaidah. Kaidah sudah lewat. Ya, diulang lagi apa-apa. Idza taharraka harful illah, apabila ada huruf illah berharokat, wan fataha ma qablahu, dan sebelumnya fathah, maka quliba alifan. Maka huruf illahnya tadi dibalik menjadi alif. Sudah lewat kan tadi kan? Nah. Roma jadinya. Tadi Roma ya fa'ala. Ya, sehingga tuh enggak bingung. Roma itu wazannya fa'ala. Beda. Roma, fa'ala itu. Ada fathahnya semua. Fa'ala, Roma. Loh. Anda jelaskan aslinya Roma ya sama fa'ala. Karena ya huruf illah sebelumnya fathah, maka diganti menjadi alif. Itu kaidah sudah. Ya. Fasara, maka jadilah Roma. Wa aslul mudhari', asal mudhari'nya yaf'ilu, yarmiyu, ya kan? Kok bisa menjadi yarmi? Iya, yaf'ilu kan? Kalau yarmi pas enggak yaf'ilu? Kurang pas akhirnya ya. Ya. Sehingga aslinya yarmi yarmiyu yaf'ilu. Betul? Pas kan ini? Nah, lihat prosesnya. Fasukina akhiru lithiqal. Akhir yarmi disukun karena beratnya ya. Nah, sudah lewat ini pada pelajaran apa? Nahwu. Iya, lithiqal yarmiyu. Bisa cuma berat sehingga dibuang harokatnya, disukun saja ya-nya, yarmi. Ada kaidahnya ini juga. Ini kan saling menguatkan ilmu sharaf dengan nahwu. Idza tatarrafa harful illah, apabila ada huruf illah berada di ujung, la yaqwa 'alal harakah, maka dia tidak mampu memikul harokat. Ghairal fathah, selain fathah. Fasara, maka jadilah yarmi. Nah, paham ini? Kalau ditanya yarmi aslinya apa? Yarmiyu. Kenapa bisa menjadi yarmi? Lithiqal, karena beratnya. Kaidahnya bagaimana? Apabila ada huruf illah terletak di akhir, maka dia tidak mampu memikul harokat selain fathah. Berat yarmiyu. Kalau fathah bisa, seperti kalau fi'il mudhari'nya mansub, lan yarmiya bisa. Kalau dhamma enggak mampu, maka dhammanya ditakdirkan saja, dibuang harokatnya. Ah, itu. Kemudian yang berikutnya, silakan untuk menjelaskan, banyak fi'ilnya. Ya. Ata ya'ti, apa artinya ata ya'ti? Datang. Banyak contoh-contohnya insyaallah. Ya. Zana apa? Yazni. Ya. Dara yadri. Ya. Kalau da'a yad'u, kenapa? Kok beda, bukan yad'i? Ya karena itu alifnya bukan ya. Wawu kan dakwah sih kan. Ini kan alifnya lamnya bukan apa? Ya, tapi wawu. Kalau da'a itu kan dakwah. Wawu. Ya. Ada yang syadz ini, yaitu aba ya'ba. Ini syadz. Ya ini harus dihafal, keluar kaidah ini. Dari sananya aba bukannya bi. Kalau secara kaidah kan aba ya bi ya. Kenapa aba ya bi? Karena di mu'tal lamnya dengan ya. Aba ya bi. Kenapa bukan aba ya bi? Di sananya enggak seperti itu. Ya sudah, kita nukil saja. Namanya bahasa Arab, asalnya ya nukil dari mereka orang Arab yang fasih, terutama orang-orang Arab dahulu ya, yang masih terjaga lughahnya. Aba ya ba ini. Bukannya bi. Iya. Enggan kullu ummati
yadkhuluna al-jannah illa man ya'ba. Setiap umatku masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan, enggak mau. Allah juga kisahkan tentang iblis, aba wastakbara, dia enggan dan sombong. Ya. Ini ada syarat yang ketiga. Yang ketiga tadi apa? Mu'tal lamnya dengan iya. Insyaallah enggak sulit tuh menghafal yang pertama tadi. Macam pertama mu'tal fa-nya dengan wawu, yang kedua mu'tal ainnya dengan ya, yang ketiga mu'tal lamnya dengan ya. Ada syaratnya nih, wa syartu hadzal babi alla yakuna halqiyal ain. Nah ini syarat bab yang ketiga ini agar ya, ainnya bukan huruf halqi. Ainnya bukan huruf halqi. Ain itu apa? Tengahnya, bukan huruf halqi. Wa illa, nah, kalau tidak demikian, ini kalau syarat ini enggak terpenuhi, berarti ainnya huruf halqi ya, maka futihat ainul mudhari'. Ain mudhari'nya di fathah. Jadi syaratnya apa katanya? Agar ainnya bukan huruf halqi. Kalau ainnya huruf halqi bagaimana? Ya di fathah. Jadi yaf'alu. Contoh sa'a yas'a. Ya, lihat sa'a yas'a. Ini kan mu'tal lamnya dengan ya, ya kan? Sa'a, betul enggak? Mu'tal lamnya dengan apa? Iya, karena sa'at sa'yun masalahnya. Sa'a yas'a. Kenapa bukan yas'i? Ini syaratnya tidak terpenuhi karena ainul fi'il ainul fi'ilnya huruf halqi ain. Ain kan huruf halqi kan? Iya, betul enggak? Huruf halqi kan? Maka sa'a yas'a bukan yas'i. Ra'a menggembala, yar'a bukan yar'i. Meskipun di situ apa? Mu'tal lamnya dengan ya. Hanya saja karena syarat yang tidak terpenuhi, yaitu agar ainnya bukan huruf halqi, sedangkan ain huruf halqi, ya kan? Ya. Ro'a. Apa ro'a? Ro'a. Yara. Aslinya yar'a. Ada prosesnya itu. Yar'a, yaf'alu. Kenapa hamzah huruf halqi? Naha. Naha itu, iya betul. Naha bagaimana? Yanha. Kenapa bukan yanhi? Kan itu mu'tal lamnya dengan ya. Naha, nahyun. Jawabannya apa? Naha melarang. Yanha, kenapa bukan yanhi? Itu kan mu'tal lamnya dengan ya. Jawabannya apa? Karena ainnya huruf halqi, ha. Huruf halqi. Oh, istighol. Naha, huruf halqi dikit-dikit ya. Nih, akhi. Coba akhi haka ilman hazahu ghairu khasir. Sudah ditulis kalau enggak salah kemarin. Lalu siapa yang hafal? Store. Akhi hamzah, haka ha, ilman ain, hazahu ha, ghairu ghain, khasir kha. Siapa yang hafal? Akhi haka ilman hazahu ghairu khasir. Satu nafas. Siapa yang bisa? Sudar. Akhi haka ilman hazahu ghairu khasir. Saudaraku, ini ilmu. Iya, diambil oleh orang yang tidak akan rugi. Siapa yang hafal? Akhi haka ilman hazahu ghairu khasir. Setengah nafas malah itu. Siapa yang hafal? Coba dia. Bisa 3 nafas. Ya. Akhi haka ilman hazahu ghairu khasir. Akhi haka ilman hazahu ghairu khasir. Itu awal-awalnya huruf apa? Halq. Ya, coba surah. Cepat loh surah itu hafalannya. Akhi haka hazahu ghairu khasir. Siapa lagi? Pak Nur. Dapat berapa kalimat antum? Kadang kurang konsen itu ya. Kurang konsen gitu. Akhi ya hazahu ghairu khasir. Hazahu ghairu khasir. Coba Pak Don. Akhi haka ilman hazahu ghairu khasir. Insyaallah antum dari mulai pas pulang nih ya sampai di rumah. Akhi haka ilman hafal insyaallah itu. Ya, akhi haka huruf halqi itu. Akhi hamzah, haka ha, ilman ain, hazahu ha, ghairu ghain, khasir kha. Ya.
Kita lanjutkan, sudah lewat waktu menghafalnya. Ya. Kemudian ra'a yar'a. Jadi kenapa ra'a yar'a bawanya ra'i? Padahal mu'tal lamnya dengannya itu ainul fi'ilnya huruf halqi ain. Ya. Wa nahwu qouli ta'ala, dan contoh ucapan Allah Ta'ala, fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Mana di sini yang menjadi pembahasan? Tas'a, dari sa'a yas'a. Maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia berubah menjadi hayyah, ular yang kesit, ya. Di sini tas'a bukan tas'i, dari sa'a yas'a, ya. Wa qauluhu ta'ala, contoh yang lain ucapan Allah Ta'ala, ara'aital ladzi yanha, bukan yanhi, yanha. Kenapa? Ainul fi'ilnya huruf halqiha. Meskipun akhirnya mu'tal dengan apa? Ya, kalah itu. Illa ma syadza, kecuali yang syad, ada yang syad. Ya, seperti bagha yabghi. Ya. Abghi bisa menginginkan maknanya. Ya. Qala aghairallahi abghikum ilaha. Ya. Abghi bisa juga kadang melampaui batas, fa bagha alaihi, ya. Di sini bagha secara kaidah bagaimana bagha ini? Ya bagha apa ya beri secara kaidahnya, siapa yang bisa? Secara kaidah bagha secara kaidah ya bagha atau ya beri? Ya bagha, kenapa? Karena ainul fi'ilnya huruf halqi ghain, ya kan? Tapi ternyata dari sananya di kasroh, ya bagi, ya sudah kita ngikut gitu. Na'a itu bisa meratap atau mengumumkan kematian, ya. Na'a yan'i, bukan na'a yan'a. Asalnya apa secara kaidah? Yan'a. Kenapa? Ainul fi'ilnya kan huruf halqi ain, tapi dari sananya di kasroh ainnya. Yan'a, ya sudah kita ikuti. Jangan macam-macam, kaidah kalah. Paham ini? Ada pertanyaan? Masih ada yang bingung? Paham ini yang ketiga. Jadi tempat yang ketiga dari fa'al yaf'ilu di mana? Mu'tal ain dengan iya. Yang ketiga kok mu'tal lam dengan iya. Apa syaratnya katanya? Agar ainnya bukan huruf halqi. Ada yang syad enggak? Ada. Bagha yabghi na'yan, yang syad itu banyak, dihafalkan saja. Sekarang yang keempat, tempat yang keempat dari fa'al yaf'ilu, al-mudha'aful lazim. Al-mudha'af al-lazim, mudha'af yang lazim. Yang dimaksud dengan mudha'af lazim adalah apa yang ain dan lamnya satu jenis, hurufnya sama. Ya, mudha'aful lazim. Mudha'af itu apa? Apa yang ain dan lamnya satu huruf. Lazim itu maksudnya apa? Ya dia nggak butuh maf'ul, itu lazim, cukup dengan fa'ilnya. Contoh hanna yahinnu, hanna apa? Yahinnu. Berarti fa'al yaf'ilu. Asli apa? Hanana yahninu. Ada idgham jadi hanna yahinnu. Hanna yahinnu itu maknanya sawwata, bersuara, bersuara. Hanna yahinnu. Lihat catatan kaki nomor 1 itu. Asluhuma, aslnya keduanya, hanna yahinnu adalah hanana fa'ala, yahninu yaf'ilu. Fahudhifat harakatul ain, dibuanglah harokat ainnya. Harokat ainnya, nun yang pertama itu dibuang, apa? Harokatnya. Ya. Jadi hanna. Kenapa dibuang harokat nun yang pertama? Talaban lil idgham, dalam rangka mencari idgham. Karena idgham kan lebih ringkas, lebih mudah. Hanana dengan hanna, enakan mana? Enak hanna, ya. Tsumma udghimatin nun fi ba'dihha, kemudian nun dilebur kepada nun yang lainnya. Jadi hanna aslinya hanana. Nun yang pertama dibuang harokatnya menjadi hanna. Setelah itu dilebur nun yang pertama kepada yang kedua, jadilah hanna. Liqaidah, karena sebuah kaidah, idza ijtama'a harfani, lihat kaidahnya. Apabila ada dua huruf yang satu jenis berkumpul, ya,
ba'da fa'il kalimat, berkumpulnya setelah fa kalimat, setelah huruf yang pertama. Seperti hanna itu kan berkumpul ya, ainul fi'il dengan apa? Lamnya. Ha na na. Apabila ada dua huruf yang sejenis berkumpul setelah fa kalimat, maka udghima ahaduma fil akhar, maka huruf yang pertama dilebur pada yang kedua. Bisyarti, dengan syarat sukuni al-awwal, huruf yang pertamanya syaratnya sukun. Makanya tadi hanana disukun dulu nunnya itu kan. Wa taharuki ats-tsani, dan agar huruf yang keduanya berharokat. Fasara, maka jadilah hanna yahinnu. Sama prosesnya. Yahninu ya. Harokat nun yang pertama dipindahkan ke ha, berarti yahinnu, dilebur yahinnu gitu. Wa anna yainnu, merintih. Anna yainnu tu anin, merintih. Wala syarta li hadza annahu, untuk macam yang keempat ini enggak ada apa syaratnya. Pokoknya kalau mudha'af, apa mudha'af tadi? Apabila ya ain dan lamnya satu huruf. Lazim maksudnya apa? Ya, tidak butuh maf'ul, cukup dengan fa'ilnya. Tidak ada syarat untuk macam ini. Kalau fa'al hanna ya fa'ala yaf'ilu itu. Hanya saja ada yang syadnya. Ini insyaallah yang syadnya akan kita baca pada kesempatan berikutnya, insyaallah. Dan yang syadnya tinggal dihafal. Sekarang antum tambahkan contohnya selain hanna yahinnu. Dhalla, jadi apa? Yadhillu, ya kan? Fa'ala fi'lu dhalala yadhillu. Ya. Barra. Ya. Terus apa lagi? Qalla. Yaqillu. Ya, ini gampang tuh. Antum bisa menghiasin banyak. Ya qalala yaqlilu, berarti ya. Dabba ya dibu kan? Jadi tahu kan banyak tuh, iya kan? Ya. Dabba ya dibu tuh berjalan merangkak, berjalan merayap. Dabba ya dibu. Farro ya jangan pa, makhrajnya ujung kira fa. Farro ya firru, nah itu kan tuh gampang. Apalagi ya. Kalau mana yamunnu, lah kenapa nih? Kalau mana yamunnu itu muta'addi dia. Kalau muta'addi beda, syaratnya lazim gitu. Ya. Mada yamudul, bukan yamidul. Muta'addi mada. Ini kan mudhaf lazim. Cari yang lazim. Ya. Zaffa yaziffu. Zalla yazillu. Udah. Yang syadnya insyaallah kita baca semacam berikutnya ya. Ya. Ada pertanyaan di sini? Di sini juga ada di Ibnu Malik tuh lamiyahnya itu halaman akhir itu, ya. Tu wa adim kasran li'aini mudhari'in yali fa'ala. Wa adim kasran li'aini mudhari'in yali fa'ala. Dzal wawi fa'anaw dzal wawi fa'anawil. Ya ainan aw ka'ata itu kan. Wa adim kasran, senantiasa di kasrah. Ain mudhari yang datang setelah fa'ala yaf'ilu. Kapan itu? Dzal wawi fa'an, ketika wawunya sebagai fa fi'ilnya, gitu kan? Awil ya ainan, atau ya-nya sebagai ain fi'ilnya. Ya. Aw ka'ata, atau seperti ata, berarti lamnya huruf illah dengan ya kan? Lihat, anu ulangi nih. Adim kasron, senantiasa di kasrah. Ainul fi'il mudhari'nya yang datang dari fa'ala yaf'ilu maksudnya. Lihat, dzal wawi fa'an, ketika wawu ini sebagai fa fi'ilnya atau ya sebagai ainul fi'ilnya.
atau seperti ata. Ya maksudnya apa? Lamnya, ya-nya sebagai lamul fi'il ya kan, ata. Kadzal mudha'afu laziman ka hanna tala. Demikian pula mudha'af lazim fa'al yaf'ilu, contohnya hanna tala. Nah itu kan hanna tala. Cukup? Ya, cukup dulu ya untuk pelajaran shorf ya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.